Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sepertinya sudah menunggu ya untuk materi pertama pada mata kuliah farmakologi ini. Saya akan menjelaskan tentang peran kolaboratif perawat dalam farmakologi. Kemarin kita sudah singgung apa sih peran kita sebagai perawat dalam obat-obatan dalam farmakologi gitu. Karena kenapa kita harus mempelajari tentang farmakologi padahal kita bukan apoteker ya. Karena sudah dijawab sama teman-teman, salah satunya karena kita yang memberikan obat ya, kita yang memberikan obat kepada pasien langsung dari resep yang sudah dituliskan atau instruksi dari dokter ya, kita yang memberikan obatnya sehingga kita ikut bertanggung jawab dalam masalah obat-obatan. Sebelum kita bahas lagi apa perannya perawat dalam obat-obatan atau farmakologi, kita jelaskan dulu, kita cari tahu dulu apa itu farmakologi ya. Nah, apa sih sebenarnya sebelumnya kita ke pendahuluan dulu. Jadi apa sih pentingnya farmakologi bagi kita? Kita sebagai perawat harus memiliki keterampilan ya, memiliki keterampilan dan memiliki ketepatan dalam memberikan obat. Nah, bukan hanya sekedar memberikan pil atau obat-obatan oral, tapi juga injeksi. Dan tugas kita sebagai perawat itu tidak hanya memberikan terus sudah ya, tapi kita bertanggung jawab jika terjadi efek samping atau terjadi alergi pada pasien tersebut, sehingga kita juga harus mengobservasi respon klien terhadap pemberian obat yang sudah kita lakukan. Untuk pada siang hari ini kita akan bahas mengenai apa itu definisi farmakologi, kemudian prinsip dasar, nanti kita singgung sebentar, singgung sedikit karena penjelasannya akan Anda dengarkan nanti dari masing-masing dosen, kemudian penggunaan obat di rumah sakit dan peran kolaboratif perawat dalam hal obat-obatan. Oke, langsung masuk ke definisi. Jadi apa itu farmakologi? Farmakologi itu berasal dari bahasa Yunani ya, bukan bahasa Sanskerta, bukan bahasa Romawi, tapi dari bahasa Yunani, yaitu farmakon dan logos ya. Jadi ada dua kata, farmakologi itu dua kata yang tersusun jadi satu, farmakon dan logos. Farmakologi itu apa? Ilmu yang mempelajari interaksi obat dengan organisme hidup ya. Di bagaimana interaksi obat dengan manusia, kemudian dengan hewan ya. Pokoknya semua interaksi obat dengan organisme hidup. Atau bisa dikatakan farmakologi adalah studi terintegrasi ya. Integrasi berarti banyak disiplin ilmu yang terkait di dalamnya tentang sifat-sifat zat kimia dan organisme hidup serta segala aspek interaksinya, interaksi antara zat kimia dan organisme hidup. Definisi yang lain adalah ilmu yang mempelajari tentang sejarah asal-usul sifat fisik, sifat kimia, cara mencampur dan membuat obat. Selanjutnya, farmakologi juga bisa dikatakan hal-hal yang mempelajari efek obat terhadap fungsi biokimia sel tubuh, fungsi fisiologi tubuh, cara kerja obat, absorpsi, distribusi, kemudian biotransformasi obat, ekskresi ya. Jadi obat itu mekanisme kerjanya kan mulai dari diabsorpsi, distribusi, diekskresikan, kemudian efek obat itu apa, efek keracunan obat, serta penggunaan obat. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan obat-obatan yang berpengaruh atau berinteraksi dengan dengan organisme hidup itu disebut dengan farmakologi.
Nah, ini kita singgung sedikit ya, karena memang nanti akan dibahas setelah tema hari ini. Prinsip dasar farmakologi, kita harus tahu farmakologi itu pasti berhubungan dengan obat, kemudian mekanisme kerja obat, dosis obat itu sendiri, serta rute-rute pemberian. Jadi kita nanti singgung ada beberapa rute pemberian obat yang bisa kita pelajari. Yang pertama, obat. Apa sih obat? Siapa sih yang nggak pernah kenal sama obat ya? Rasanya obat itu pasti sudah pernah kita konsumsi ya. Siapa yang belum pernah mengkonsumsi obat, berarti alhamdulillah dia tidak pernah sakit ya. Nah, obat itu apa? Obat adalah setiap zat kimia, entah itu alami maupun sintetik, selain makanan yang mempunyai pengaruh terhadap atau dapat menimbulkan efek pada organisme hidup, baik efek psikologis, fisiologis maupun biokimiawi. Nah, jadi obat itu kita kenal dengan zat alami, berarti kan kita kenal dengan herbal ya, atau sintetik berarti yang dibuat di pabrik ya. Obat-obatan yang diramu oleh apoteker itu berarti sintetik. Nah, obat ini bisa memberi pengaruh atau menimbulkan efek pada organisme hidup. Misalnya saja efek obat-obatan untuk pasien gangguan jiwa ya, berarti dia mempengaruhi atau memberi efek pada psikologis. Kemudian obat-obatan yang dikonsumsi pada orang sakit berarti memberi efek fisiologis. Biasanya kan dokter itu meresepkan obat sesuai dengan gejala yang dialami pasien ya. Kalau batuk ya berarti diberi obat batuk. Kemudian kalau pasiennya mengalami infeksi diberi antibiotik. Nah, itu akan memberikan efek fisiologis untuk menyembuhkan maupun efek biokimia karena nanti obat itu akan berinteraksi di dalam tubuh. Nah, selanjutnya apa sih tujuan pengobatan? Pengobatan itu bisa untuk penetapan diagnosa atau pencegahan ya. Jadi obatan untuk mencegah misalnya imunisasi, vaksin itu kan pemberian obat untuk preventif ya, mencegah agar tidak terjadi sakit. Kemudian yang paling banyak itu untuk penyembuhan, yaitu dalam fungsi kuratif. Ketika sakit kita minum obat, jadi tujuannya untuk kuratif. Simptomatik menghilangkan gejala-gejala ya, panas, gejala demam kita beri obat antipiretik anti demam untuk menurunkan demam, gejala kenaikan suhunya. Kemudian pemulihan kembali atau rehabilitatif, peningkatan kesehatan. Nah, kalau kita berbicara tentang peningkatan kesehatan, berarti kita berbicara upaya promotif. Tadi termasuk pada vaksin itu adalah promotif. Kemudian apalagi obat-obatan yang berfungsi sebagai promotif yaitu uh, obat yang alami ya, itu dari madu. Madu itu bisa menjaga atau meningkatkan daya tahan tubuh, itu untuk promotif juga, meningkatkan kesehatan. Dan kontrasepsi. Jadi obat-obatan juga tujuannya ada yang kontrasepsi, misalnya adalah pil ya, pil KB ya. Pil KB itu kan diminum untuk kontrasepsi, salah satu cara kontrasepsi atau menekan angka kelahiran dengan pil KB. Nah, selanjutnya sumber obat. Nah, obat-obatan itu ternyata ada dari tumbuh-tumbuhan ya. Misalnya dari quinin bisa diambil dari bunga, kemudian ada digitalis. Kemudian ada yang berasal dari hewan, misalnya insulin. Kemudian dari mineral, misalnya kaolin atau karbon. Kemudian bisa juga sumber obat itu dari mikroorganisme. Nah, biasanya ini untuk antibiotik. Nah, jadi antibiotik antiinfeksi itu diambil dari mikroorganisme. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang penggolongan obat antibiotik ya. Selanjutnya mekanisme obat. Nah, jadi untuk mekanisme kerja obat itu yang pertama setelah masuk adalah diabsorpsi atau diserap ya, diserap. Kemudian ada fase distribusi. Distribusi berarti diedarkan ya, setelah diserap oleh reseptor
itu nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh. Dan yang namanya obat itu seperti kunci dan anak kunci ya, reseptor itu. Jadi di mana yang sakit itu langsung menuju ke sana. Kemudian ada fase pengikatan obat. Nah, ini secara farmakologis dan farmakodinamik. Kemudian yang terakhir adalah fase eliminasi atau fase ekskresi ya, di mana fase ekskresi ini paling banyak terjadi di ginjal ya, dia sebagai alat ekskresi. Selanjutnya dosis obat. Nah, dosis yang diberikan itu harus sesuai dengan kondisi klien ya, bagaimana tingkat keparahan, kemudian yang jadi patokan juga adalah berat badannya. Jadi tidak boleh memberikan dosis yang melebihi dari berat badan pasien. Biasanya dokter akan bertanya tentang berapa berat badannya untuk menentukan seberapa besar dosis yang diberikan. Kemudian dosis ini yang harus kita awasi ya sebagai seorang perawat ya. Dosis yang diberikan dalam batas rekomendasi. Jadi kita perlu bertanggung jawab atau berhak memiliki istilahnya memberikan klarifikasi ya, atau memberikan konfirmasi jika dosis yang diberikan itu melebihi batas. Kenapa ini kok pasiennya diberikan dosis yang lebih besar, apa seharusnya tidak seperti ini. Nah, ini tugas kita untuk membenarkan jika dirasa salah ya. Makanya untuk bisa membenarkan sesuatu kita harus punya ilmunya. Kalau kita nggak punya ilmunya, kita ikut-ikutan saja, tidak bisa mengambil keputusan sendiri ya. Kemudian teliti dalam menghitung dosis yang diberikan. Nah, ini biasanya pada anak-anak. Nah, ketika dokter meresepkan 250 mg obat injeksi, berapa yang harus kita berikan? Berapa strip kalau obatnya itu diencerkan dengan 10 cc air misalnya, 10 cc aquabides atau NaCl misalnya. Nah, itu kita harus teliti dalam menghitung dosis, jangan sampai overdosis. Kemudian melihat batas rekomendasi bagi dosis obat tertentu. Ini obat-obatan lasa ya, obat-obatan yang apa istilahnya berbahaya jika terlalu berlebihan ya, misalnya adrenalin itu kita harus melihat batas rekomendasi dengan lebih teliti daripada obat-obatan yang lain ya. Narkoba, narkotik, kemudian adrenalin, norepinefrin itu memberikan dan obat-obatan yang misalnya anestesi itu harus benar-benar teliti, jangan sampai melebihi batas rekomendasi. Selanjutnya kita mengenal rute. Nah, berapa rute pemberian obat yang kalian kenal ya? Ada beberapa rute pemberian obat. Yang pertama yang sering kita lakukan ya ketika kita rawat jalan atau hanya ke klinik atau mungkin beli obat ke warung ya, itu adalah obat oral. Nah, kalau obat oral tentu saja langsung dimakan ya, dan nanti dia akan masuk saluran pencernaan. Kemudian ada sebenarnya selain ini adalah sublingual. Sublingual itu berarti di bawah lidah ya penyerapannya. Ada bukal. Bukal itu berarti di bagian mukosa pipi. Kemudian ada parenteral. Nah, kita kenal parenteral. Parenteral berarti melalui saluran atau pembuluh ya. Ada yang melalui IV. Contohnya adalah amoxilin ya, antibiotik. Bisa juga antipiretik itu bisa lewat lewat IV. Bisa juga obat ketorolak ya, anti nyeri, bisa juga lewat IV. Kemudian ada lagi IM ya, intramuskular, berarti lewat otot ya. Biasanya ini vaksin ya, bisa ada yang melalui otot atau subkutan, berarti di bawah kulit. Nah, itu juga bisa, contohnya adalah insulin ya. Kemudian ada intrakutan, berarti di bawah permukaan kulit pas ya. Kalau subkutan itu kan masih jaringan lemak ya. Kalau intrakutan itu benar-benar di bawah kulit. Misalnya pernah skin test enggak? Atau BCG. Nah, imunisasi BCG itu dilakukan secara intrakutan. Kemudian ada topikal, berarti dioleskan di bagian tertentu ya, misalnya kayak salep ya. Kemudian apalagi tetes mata, tetes telinga itu ya.
Kemudian ada rektal. Nah, rektal berarti langsung masuk ke rektum ya atau anus misalnya. Hemoroid ya, kemudian ada suppositoria, kalau suppositoria ya, ada steshalit pada kasus kejang untuk menurunkan kejang bisa pakai steshalit, atau anti nyeri juga bisa dimasukkan dengan suppos. Kemudian inhalasi berarti dihirup ya, seperti nebulizer itu berarti kan dihirup, diinhalasi. Ini contoh-contoh rute pemberian obat. Oke, jika ada yang bertanya bisa langsung bertanya ke saya atau ke forum diskusi ya. Kita lanjutkan penggunaan obat di rumah sakit. Nah, jadi obat itu atau melibatkan tiga peran tiga peran pada saat penggunaan obat. Yang pertama peran dokter, kemudian peran apoteker, dan peran perawat. Yang pertama peran dokter. Nah, dokter tadi yang menuliskan resep. Berarti dokter adalah yang mendiagnosis dan yang menuliskan terapi yang dituliskan dalam resep tertentu. Kita nggak bisa nih nebus obat kalau tanpa resep dokter, apalagi obat-obatan yang berbahaya atau antibiotik. Sekarang kita tidak bisa membeli sendiri di apotek. Kemudian peran apoteker. Nah, apoteker itu perannya apa? Dia sebagai pemasok ya. Dia yang memasok dan mendistribusikan obat. Nah, dia berperan sebagai pasokan dan distribusi obat. Apoteker juga bertugas atau berperan membuat produk-produk farmasi selain obat-obatan ya, seperti antiseptik, ataupun dia juga membuat selain antiseptik, dia membuat formula-formula untuk desinfektan misalnya, itu tugasnya apoteker. Kemudian dia juga berperan sebagai narasumber informasi obat, jadi bagaimana penggunaan obat, bagaimana penyimpanan itu harusnya adalah dari peran apoteker. Cuman kita sebagai penerus, kita sebagai yang langsung berurusan dengan pasien, kita juga bisa mempelajari tentang obat-obatan. Kemudian peran perawat ini sebagai mata rantai terakhir proses pemberian obat. Jadi apoteker yang menyediakan, dokter yang menuliskan resep, dan kita sebagai perawat yang memberikan obatnya. Sehingga kita perannya adalah memastikan obat dikonsumsi secara benar sesuai dengan rute pemberian obat. Selanjutnya peran kolaboratif perawat yaitu yang pertama memberikan obat-obatan sebagai hasil kolaborasi dengan dokter kepada pasien. Nah, jadi sebagai mata rantai terakhir, kita yang memberikan obat-obatan dari kolaborasi dengan dokter. Bertanggung jawab dalam pemberian obat-obatan yang aman. Jangan sampai kita salah memberikan obat. Kita yang bertanggung jawab ketika obat itu diberikan kepada pasien. Mengetahui komponen dari perintah pemberian obat dan mempertanyakan perintah yang belum lengkap. Jika kita tidak bisa membaca dengan lengkap atau kita kurang jelas dalam delegasi dari dokter, kita perlu menanyakan agar jelas, jangan sampai terjadi kesalahan. Ikut bertanggung jawab jika obat yang diresepkan dosisnya tidak benar atau di luar batas rekomendasi. Tadi yang sudah saya singgung, ketika kita menjumpai, obatnya kok terlalu besar dosisnya atau terlalu kecil, tidak cocok nih, di luar batas rekomendasi, kita perlu berbicara langsung kepada dokter atau apoteker ya. Dan tadi kuncinya untuk bisa mengambil keputusan seperti ini, kita harus punya pengetahuan tentang obat-obatan. Perawat itu ngapain aja ya? Perawat itu harus mengetahui manfaat dan efek samping obat, memiliki peran utama dalam meningkatkan dan mempertahankan kesehatan klien. Nah, kalau bayangkan, kalau kita sebagai perawat, sebagai mata rantai terakhir, sudah dituliskan nih resepnya oleh dokter, sudah disediakan apoteker, tapi kita nggak ngawasin nih pemberiannya. Bisa jadi, Pak minum obatnya nggih, ternyata dibuang. Nah, itu berarti kita loss ya, kita tidak bisa meningkatkan kesehatan klien. Kenapa pasiennya nggak sembuh-sembuh? Ternyata obatnya nggak pernah diminum. Kemudian membantu klien mengkonsumsikan obat. Nah, jika memang pasiennya itu kesulitan kebingungan ya, kenapa kok saya dikasih ini, kenapa saya nggak dikasih ini? Nah, itu kita
sebagai perantara menjembatani klien dan dokter untuk menyampaikan keluhan ini. Kalau misalnya pasien ingin konsultasi tapi mungkin pasiennya tidak berani karena merasa tidak memiliki bukan kewenangannya, tidak memiliki ilmunya atau bagaimana, kita yang membantu klien. Selanjutnya, perawat itu turut bertanggung jawab mengambil keputusan saat pemberian pengobatan. Ya, ketika ada kesalahan dalam batas rekomendasi atau dosis, bisa ikut bersuara untuk mencari kebenaran. Selanjutnya, indikasi pengobatan dalam keperawatan. Jadi, berikan obat-obatan pada saat yang khusus ya. Memang pada waktunya diberikan obat tersebut. Berikan obat yang terpengaruh makanan sebelum makan. Nah, misalnya kaptopril ya, makan obat-obatan yang berpengaruh terhadap makanan itu diberikan sebelum makan. Kan Anda pasti pernah menjumpai ya makanan obat yang diminum sebelum dan setelah makan. Nah, ini karena memang obat-obatan yang sebelum itu mungkin berpengaruh, jadi harus dimakan sebelum makan nasi. Kemudian berikan obat bersama dengan makanan. Nah, ini yang mengiritasi lambung misalnya ya, kalium, aspirin ini yang mengiritasi lambung bisa diberikan bersama makanan. Kemudian yang penting juga periksa tanggal kadaluarsa. Jangan sampai obat yang sudah kadaluarsa diberikan kepada pasien ya. Tentu saja bukannya malah menyembuhkan tapi malah menjadi racun untuk pasien itu sendiri. Selanjutnya berikan antibiotik dalam selang waktu yang sama. Nah, ini biasanya nih antibiotik diberikan 2 kali 1. Nah, berarti obat ini diminum setiap 12 jam. Ini harus dipastikan benar-benar agar berfungsi terapeutiknya. Kalau memang dikasih obat itu jam 8 pagi, berarti minum lagi obat jam 8 malam. Nah, kayak gini enggak minum obatnya kalau di rumah? Biasanya kan 3 kali sehari ya. Harusnya 3 kali sehari itu 24 jam dibagi 3. Jadi harusnya per 8 jam. Tapi apa yang terjadi? Minum obatnya itu adalah pagi, siang, dan sore ya. Semaunya. Pokoknya setelah makan minum obat. Nah, ini yang salah ya. Harusnya minum obat itu dipatuhi setiap 8 jam ya. Berarti kalau jam 7 minum obat pagi, berarti nanti minum lagi jam berapa? 7 itu kalau 6 jam jam 1 berarti nanti jam 3 harusnya minum obat siang. Terus malamnya jam berapa? Jam 3 sampai jam 9 itu 6 berarti 7, 8 berarti jam 11 ya, harusnya minum jam 11. Ya repot Bu, jam 11 waktunya tidur kok minum obat ya, tapi itu memang aturannya ya, kalau pengen fungsi atau efek terapeutiknya itu kena. Kemudian nilai kemampuan klien menelan obat. Nah, dilihat nih pasiennya itu bisa nelan obat nggak? Kalau nggak bisa ya kita cari rute yang lain, jangan dipaksakan dengan rute oral. Pergunakan teknik aseptik pada saat pemberian obat parenteral, kemudian teknik steril untuk rute parenteral juga, dan tetap bersama klien saat obat oral ditelan. Ini untuk memastikan obat benar-benar diminum, tidak dibuang oleh pasien. Nah, selanjutnya peran perawat dalam efektivitas obat. Jadi, perawat itu perlu atau memiliki pengetahuan yang memadai tentang mekanisme kerja obat agar obat itu efektif dan benar. Seperti tadi contohnya. Kalau 3 kali 24 jam, 3 kali 1 ya berarti per 8 jam. 2 kali 1 berarti per 12 jam. Kita juga harus tahu absorpsi, waktu paruh, waktu puncak ya, itu harus kita tahu semua. Farmakodinamik, farmakokinetik itu harus kita pelajari semua. Kemudian bertanya langsung efektivitas obat ke pasien. Sebenarnya kita bisa lihat efektivitas itu dari gejala yang ditunjukkan pasien ya, tapi akan lebih jelas kalau kita bertanya bagaimana Pak setelah diberikan obat ini gitu ya. Jadi kita tahu apakah efektif atau tidak. Kalau misalnya nggak ada perubahan ya berarti kita bisa laporkan ke dokter untuk mengganti atau menaikkan dosis karena mungkin saja dosisnya tidak cocok untuk pasien.
Selanjutnya, peran perawat dalam observasi efek samping dan alergi obat. Setelah kita memberikan obat ke pasien, kita harus observasi nih, pasiennya ada nggak efek samping. Seperti apa misalnya efek samping yang sering, yang gampang itu adalah gatal-gatal ya. Jadi ada pasien yang alergi obat antibiotik misalnya, dia gatal-gatal, bentol-bentol, itu berarti dia alergi. Terus efek sampingnya jadi mual-mual misalnya. Nah, ini harus diobservasi. Edukasi pasien tentang tanda dan gejala efek samping obat. Jadi kita kasih tahu nih Pak, nanti kalau minum ini gejalanya ini. Jadi harus hati-hati. Kayak misalnya yang sering itu adalah gejala efek samping mengantuk ya. Jadi tidak boleh minum obat tersebut dan berkendara, nanti berbahaya. Kemudian mencegah terjadinya alergi. Kalau alergi, kita juga perlu memberikan anti alergi pada pasien tersebut. Yang terakhir bukan ya? Semoga ini yang terakhir. Peran perawat dalam menyimpan, menyiapkan, dan pencatatan. Jadi untuk menyimpan kita dan menyiapkan, kita perlu mengetahui 3 faktor utama rusaknya obat ya. Agar obatnya itu awet, suhu, posisi, dan kadaluarsa. Suhu, jadi obat itu termolabil ya, dia bisa berubah atau rusak karena panas. Jadi kita harus pastikan dia tersimpan pada suhu yang benar. Misalnya insulin atau suppositoria itu harusnya disimpan dalam suhu kurang dari 15 derajat. Kemudian obat-obatan tifoid 2-10 derajat Celcius. Kemudian untuk vaksin cacar kurang dari 5 derajat Celcius. Kemudian untuk posisi, tempatkan di tempat yang terang, letaknya setinggi mata ya, jangan diletakkan di tempat umum atau bahkan di tempat terkunci, kecuali obat-obatan yang sangat emergensi atau obat-obatan yang berbahaya. Kemudian kalau obat-obatan berbahaya pun juga dia dikasih high alert ya, dikasih tanda merah buat apa ini gitu. Kemudian kadaluarsa. Nah, ini bagaimana cara kita agar obat-obatannya ada itu tidak kadaluarsa? Ya, kita harus rotasi stok ya. Jadi yang masuk dulu dia harus keluar dulu sehingga tidak ada nih obat yang kadaluarsa yang tersimpan di dalam laci. Kemudian perhatikan perubahan warna dan bentuk ya, mungkin warnanya sudah keruh, dari bening menjadi keruh ataupun jadi lembab, jadi basah, berarti itu tidak bisa digunakan lagi. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih. Jika tadi ya, jika ada yang tanyakan bisa ke WA saya atau di forum diskusi. Kita tunggu selanjutnya adalah kuis ya, pengerjaan kuis. Saya buka 24 jam dari sekarang berarti sampai besok. Silahkan dikerjakan semua, jangan sampai tertinggal karena ada poin sendiri untuk pengerjaan kuis. Baik, saya cukupkan. Ada salah, maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.